Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Selamat bertemu dengan kelompok 8 Sejarah dan Filsafat Matematika. Di sini kami akan menyampaikan terkait perkembangan matematika pada abad ke-17. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu yuk dengan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Aryudi Indra Perdana dengan MPM 2013021056, Fitriani dengan MPM 2013021014, dan Zulfa Zakiah dengan MPM 2013021008. Oke, biar nggak penasaran, langsung aja yuk kita ke pembahasan yang pertama. Awal matematika modern abad ke-17. Kalian tahu nggak sih, pada zaman Renaissance yang pada abad ke-16 berlangsung pesat di Italia, segera menyebar ke utara dan barat. Pada akhir 1600-an, arus kemajuan dalam bidang sains, teknologi, dan perekonomian berpusat ke Selat Inggris. Awalnya, kebangkitan itu terutama terjadi pada literatur. Abad ke-17 merupakan abad yang terkemuka dalam perkembangan sejarah matematika. Banyak ilmuwan yang menemukan dasar-dasar teori, konsep, dan penemuan lainnya sampai pada akhir abad ke-17. Tidak diragukan lagi bahwa pada abad ke-17, politik, ekonomi, dan sosial telah pula berkembang dengan pesat. Pada abad ini juga terlihat pergolakan perjuangan hak-hak asasi manusia. Nah, ada juga nih faktor di balik perkembangan matematika di abad ke-17. Yang pertama, karena adanya aktivitas yang berhubungan dengan matematika yang mulai berkembang dan pesat dan telah banyak melibatkan nama-nama orang yang berjasa dalam sejarah matematika. Yang kedua, pada abad ke-17 telah terjadi pertambahan jumlah penelitian yang berhubungan dengan matematika yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam perkembangan matematika berikutnya. Ilmuwan dan penemuannya tentang matematika. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang ilmuwan dan penemuannya, yaitu yang pertama tentang John Napier, yaitu sebagai penemu logaritma. Adapun tujuan dari penemuan logaritma ini yaitu mempermudah pekerjaan saat menangani tabel-tabel trigonometri yang amat rumit, yang mana telah menjadi pemicu perkembangan komputasional terbesar dalam aritmatika. Kemudian, ilmuwan selanjutnya yang tak kalah penting yaitu Thomas Harriot yang menemukan operasi hitung, lambang dan simbol, serta pemecahan numerik. Adapun dalam karyanya, dalam Artis Analytis Praxis atau praktek seni analitik, pada tahun 1631, ia melambangkan perkalian dengan sebuah titik noktah, yang mana menjelaskan tentang 4 jenis operasi, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian, dengan menggunakan simbol-simbol bukan angka. Dan juga beliau menjelaskan tentang pemecahan numerik dari suatu persamaan dengan metode Vieta. Kemudian, ilmuwan hebat selanjutnya yaitu William Oughtred. Beliau mempublikasikan lebih dari 152 simbol, fungsi trigonometri, dan juga aturan penulisan logaritma. Oughtred menitik beratkan pada pemakaian simbol-simbol matematika. Kemudian pada tahun 1622, Oughtred telah mengumumkan aturan tentang penulisan logaritma. Oughtred juga menulis mengenai masalah pengukuran. Hal ini dilansir di Gauguin tentang ilmu perhitungan kapasitas. Kemudian, ilmuwan selanjutnya yaitu Galileo Galilei. Mungkin kita sudah banyak mengetahui tentang penemuan-penemuan dari Galileo Galilei, yaitu diantaranya adalah isokronisme pendulum.
penemuan tentang teleskop, dan juga bintik hitam pada permukaan matahari. Selanjutnya ada ilmuwan Johann Kepler. Beliau telah menemukan rumus-rumus astronomi yang luar biasa. Beliau juga mencoba mencari hubungan antara jarak planet-planet dengan matahari dan dengan waktu beredarnya mengelilingi matahari. Kemudian ilmuwan Desargues, yaitu penemu dari geometri proyektif sintetik. Karya beliau telah diperhatikan sebagai sesuatu yang klasik dalam pengembangan awal dari geometri proyektif sintetik. Beliau mencoba untuk menggunakan integral dan diferensial ke dalam geometri. Dan beliau juga telah menemukan pula teorema dasar tentang dua segitiga. Selanjutnya ada ilmuwan René Descartes, yaitu penulis dari La Geometrie. Dengan La Geometrie, beliau menjadikan geometri analitik dikenal oleh para matematikawan sezamannya. Kemudian yang terakhir ada ilmuwan Blaise Pascal, yaitu penggagas dari teori probabilitas. Pascal telah dipandang sebagai seorang yang sebenarnya mampu jadi menjadi terhebat dalam sejarah. Mengapa demikian? Salah satunya ketika ia berusia 16 tahun, ia sudah menguasai Elements dan Euclid tanpa bantuan orang lain. Dan ada pun beberapa kontribusi Pascal, diantaranya ada sikloida, segitiga aritmetik, dan induksi matematis. Itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi di atas dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Stay safe, stay healthy, and stay strong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.